Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang yang bagian E tentang transformasi metrik. Nah, apa itu transformasi metrik ya? Jadi ini sebenarnya tidak ada bedanya dengan keempat transformasi yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya ya. Ada translasi, ada refleksi, rotasi, dan dilatasi ya. Nah, ini pun juga sebenarnya sifatnya sama ya, sama-sama merubah sebuah objek ya, baik itu titik, kurva ataupun bangun ya. Nah, tetapi untuk peubahnya ya menggunakan bentuk matriks ya. Nah, di subbab kali ini kita akan membahas dua materi ya. Yang pertama adalah bentuk transformasi metriknya, lalu yang kedua adalah komposisi transformasi metrik. Baik, ini yang pertama dulu adalah transformasi metrik ya. Coba diperhatikan. Nah, yang pertama yang A, titik A, X, Y ditransformasi oleh metrik. Nah, ini adalah metriknya. Anggap aja berbentuk begini ya, A, B, C, D. Menghasilkan titik A aksen ya, A aksen dengan titik X aksen, Y aksen ya. Nah, transformasinya itu seperti ini. Titik A, titik awal itu diubah oleh metrik dan menghasilkan ini gitu ya. Nah, ini sama dengan transformasi yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau disusun itu akan menjadi seperti ini. X aksen, Y aksen sama dengan A, B, C, D metriknya ya, dikalikan dengan XY atau titik awal. Ini rumus patennya ya. Lalu yang kedua, jika suatu bangun mempunyai luas, ini prinsip yang lain ya, luas L ditransformasikan oleh metrik A ya, sebut saja metrik A nya itu adalah A, B, C, D ya. Maka luas bangun, nah lihat ya, maka luas bangun hasil transformasi itu adalah ini, L aksen sama dengan atau luas sama dengan determinan dari A ya dikali dengan luasnya ya. Nah, tentunya teori determinan sudah kalian dapat di bab matrik ya. Nah, ini yang kedua yaitu komposisi transformasi metrik ya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, transformasi metrik pun juga mempunyai komposisi ya, dimana yang sudah kita ketahui jika sudah dikatakan komposisi berarti perlakuannya itu lebih dari satu ya. Dalam hal ini kita masih membahas dua perlakuan ya. Jadi ini sebut saja T1 adalah metrik peubah yang pertama dengan metrik A, B, C, D, dan T2 adalah bentuk metrik peubah yang kedua ya dengan bentuk E, F, G, H. Kondisi yang pertama, komposisi transformasi ya T2 bundaran T1. Nah, ini artinya transformasi T1 dilanjutkan dengan T2. Nah, hati-hati membacanya. T2 bundaran T1 itu artinya T1 yang terlebih dahulu ya, yang belakang dulu baru dilanjutkan yang di depannya. Jadi cara membacanya begitu. Nah, bentuk T2 bundaran T1 itu kalau disesuaikan dengan perkalian metrik akan menjadi seperti ini ya. T2 nya di depan dikali dengan T1. Ingat, yang di belakang justru yang duluan ya. Karena dalam metrik itu ya, T2 dikali T1 itu tidak sama ya dengan T1 dikalikan T2. Karena hati-hati, ingat-ingat lagi teori tentang metrik. Di dalam metrik itu tidak mengenal yang namanya sifat komutatif ya. Nah, lalu yang kedua, jika komposisinya T1 bundaran T2, nah berarti ini kebalikannya ya. Artinya transformasi terhadap T2 terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan T1. Nah, ini sama juga dengan yang pertama, perkaliannya pun seperti ini ya. Hanya ada dua kemungkinan A dan B ya. Perhatikan saja di sana T1 T2 dengan T2 T1 itu nanti posisinya juga akan berlainan. Baik, berikutnya kita langsung aja memahami contoh ya. Ini yang pertama adalah tentukan hasil transformasi metrik setiap titik berikut. Yang pertama A, titik A 1,-2 terhadap metrik min 1, 1, 3, min 2 ya. Dan yang B, titik B 3,-1 terhadap metrik 1, 2, 0, min 1 dilanjutkan terhadap metrik min 1, min 2, 3, 1. Nah, ini artinya yang B itu komposisi ya.
Baik, kita kerjakan dulu yang A ya. Nah, yang A di sini ada metrik A itu ditransformasi metrik dengan menggunakan metrik ini ya, min 1 1 3 min 2. Berarti seperti ini bentuknya. Aksen itu sama dengan metriknya dikalikan dengan titik awalnya ya. Berarti ini aksen, sebut saja X aksen, Y aksen sama dengan metriknya min 1 1 3 min 2 dikali dengan titik awal ya, 1 min 2. Nah, ini kalau kita kalikan dalam bentuk metrik akan menjadi seperti ini ya, min 1 kali 1 min 1 ya, ditambah dengan 1 dikali min 2 min 2, lalu di bawah 3 dikali 1 3 ditambah min 2 dikali min 2 ya, 4 ya. Hasilnya adalah min 3,7. Nah, ini A aksennya ya, atau X aksen Y aksennya itu adalah min 3,7. Itu yang A. Nah, baik. Lalu yang sekarang yang kedua ya, yang B, titik B ya, diubah terhadap metrik ini. Yang pertama ini ya, dilanjutkan dengan yang ini ya. Nah, ini sebut saja T1 itu adalah metrik yang pertama dan T2 itu adalah metrik yang kedua ya. Nah, karena ini komposisi ya, berarti perkaliannya seperti ini ya, B aksen sama dengan T2 dikali T1 dikali B ya. Nah, ini kenapa harus T2 ya, karena T1 nya lebih dahulu ya, justru yang lebih dahulu adalah ditaruh di belakang ya. Ini sama dengan, nah bentuknya akan seperti itu ya, kita kalikan dulu yang di depan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti itu, lalu kita lanjutkan dengan dikalikan 3 min 1 ya, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bayangan B double aksennya ya, maksudnya 2 kali dia itu adalah min 3,4 ya. Jadi seperti itu cara mengerjakannya. Oke, baik, nomor 2 ya, ini titik C ditransformasikan terhadap metrik 21 min 2 min 1 min 2 ya, menghasilkan titik C aksen min 1 5. Tentukan koordinat titik C. Nah, ini kebalikannya, justru kita disuruh mencari titik awalnya ya. Jadi begini ya, C aksen itu sama dengan T dikali dengan C ya, sama dengan ini C aksennya berarti adalah min 1,5 ya, dan T nya 21 min 1 min 2 dikalikan dengan C, sebut saja C nya adalah XY ya, karena kita belum mengetahui. Nah, ini kita kalikan saja, ini menjadi 2X plus Y, yang bawah menjadi min X min 2Y ya. Ini menjadi min 1 5. Nah, bentuknya akan menjadi seperti ini ya, 2X plus Y sama dengan min 1 dan min X min 2Y ya sama dengan 5. Nah, ini dua persamaan ya, dengan memuat dua variabel, artinya dia bisa kita selesaikan dengan menggunakan cara-cara SPLDV ya, atau sistem persamaan linear dua variabel ya. Saya akan mengeliminasi X nya menjadi seperti ini. Nah, saya menemukan Y ya, Y sama dengan min 3. Nah, sudah menemukan Y sama dengan min 3, saya akan substitusi aja ke persamaan yang pertama ya. Nah, seperti ini, dan kita sudah mendapatkan X sama dengan 1 ya. Berarti untuk titik C nya ya itu adalah 1, min 3. Baik, ini yang nomor 3 ya, persegi panjang ABCD mempunyai koordinat titik A min 21, B min 2 min 1, C 1, min 1 dan D 1,1. Persegi panjang tersebut ditransformasikan terhadap metrik 3163 ya. Tentukan luas persegi panjang ABCD dan luas hasil transformasi. Nah, karena ini berkaitan dengan koordinat titik ya atau grafik, ini harus kita gambar terlebih dahulu.
Nah gambarnya akan menjadi seperti ini ya. Ini kalau kita hubungkan akan menjadi seperti ini. Nah dia akan membentuk persegi panjang ya. Nah kita identifikasi dulu untuk panjangnya ya. Ini di sini min 2, lalu di sini adalah 1 ya. Kita hitung jaraknya, ini 1 2 3 ya, jaraknya ada 3 satuan, berarti sini adalah 3 ya, panjangnya 3 ya. Lalu untuk lebarnya ini 1 ya, di sini adalah min 1 ya. Ini jaraknya berarti 1 2 ya, di sini adalah 2 ya. Jadi panjang AD itu sama dengan 3, sedangkan panjang CD atau AB ya itu sama dengan 2 ya. Jadi kalau untuk menjawab soal yang pertama itu luas persegi ya, berarti untuk yang pertama ini tinggal kita kalikan saja ya. Luas itu berarti panjang dikali lebar. Dalam hal ini panjangnya adalah AD ya, atau BC boleh dikali dengan lebarnya ya, AB atau CD juga boleh ya. AD itu sama dengan 3, lalu AB nya adalah 2, jadi luasnya adalah 6 satuan luas. Baik, untuk yang kedua itu adalah luas hasil transformasi ya. Kita ingat-ingat lagi rumus yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi kalau untuk menghitung luas hasil transformasi, rumusnya itu adalah L aksen ya sama dengan determinan dari metriknya ya, metrik M itu misalkan ya, dikalikan dengan luas. Nah berarti yang kita butuhkan adalah determinan dari metriknya ya. Dalam hal ini metriknya adalah yang ini ya. Nah yang itu sebut saja itu adalah metrik M gitu. M itu sama dengan 3 1 6 3 ya. Berarti untuk determinan M nya itu berarti 3 dikali 3 9 dikurangi 6 ya, sama dengan 3. Nah berarti kalau kita menghitung luasnya ya, jadi sama dengan tinggal 3 dikali dengan 6 ya, satuan luas ya. 6 itu adalah luas dari persegi panjang ABCD ya. Ini berarti untuk luas hasil transformasinya menjadi 18 satuan luas ya. Jadi seperti itu ya. Baik, ini yang terakhir ya, atau yang nomor 4 ya, tentang transformasi metrik ke kurva ya. Nah ini diketahui garis L ya, X plus Y min 2 sama dengan 0 ditransformasi terhadap metrik 2 min 1 min 3 2 ya. Tentukan persamaan hasil transformasi garis L nya. Karena kebutuhannya itu adalah kita harus mencantumkan XY nya ya. Jadi ini seperti ini XY. Nah hukum metrik ya, ketika sudah dipindahkan seperti itu berarti untuk metrik yang ini menjadi inverse nya ya. Ini menjadi inverse nya ya, dikalikan dengan X aksen Y aksen. Oke, nah ini berarti kita hitung dulu inverse nya ya, menjadi 1 per determinan dari metriknya. Determinannya adalah 4 dikurangi 3 ya, 1 ya. Dan ajoinya ya, ajoinya adalah 2 2 1 3 ya. Di sini X aksen Y aksen. Nah bentuknya akan menjadi, jadi ini kita buka sekarang ya, menjadi XY ini sama dengan 2X aksen ya, ditambah dengan Y aksen ya. Bawahnya menjadi 3X aksen ditambah 2Y aksen. Nah artinya sekarang sudah ada 2 kesamaan ya. Yang pertama X itu sama dengan 2X aksen plus Y aksen. Yang kedua Y nya itu adalah 3X aksen plus 2Y aksen. Nah langkah yang terakhir kita tinggal mensubstitusi ya ke garisnya ya. Nah garis L nya itu adalah X plus Y min 2 sama dengan 0 ya. X nya kita ganti dengan itu, lalu Y nya kita ganti dengan itu ya. Kita kerjakan, ini menjadi 5X aksen ditambah 3Y aksen min 2 sama dengan 0. Kalau sudah berakhir artinya aksennya sudah bisa kita hilangkan ya. Ini menjadi 5X plus 3Y ya min 2
sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah menemukan garis L setelah ditransformasi terhadap metrik 2, min 1, min 3, dan 2. Nah, itu adalah langkah-langkah mencari hasil transformasi untuk pengubah transformasi metrik dengan menggunakan kurva ya. Cara ini juga sama ketika nanti kurvanya berbeda-beda, bisa berbentuk linear, parabola, ataupun berbentuk lingkaran. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih, selamat belajar.